saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Yang membekas di hati kita sebenarnya bukan kasih, tetapi kebencian. Sebab kasih itu tidak pernah pergi dan meninggalkan luka di hati kita. Kasih itu seperti benih yang tertanam, perlahan-lahan mengeluarkan akar, bertunas, terus bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah kasih seperti murah hati atau berbelas kasihan, serta tidak menyimpan kesalahan orang lain atau mengampuni kesalahan sesama. Sementara kebencian itu ibarat pisau yang menyayat hati, meninggalkan luka, sehingga memunculkan aneka keinginan untuk balas dendam dan menolak untuk mengampuni sesama. Pada titik ini kita dapat mengenal asal-usul kasih dan kebencian. Kasih itu bersumber dari Allah, sebab Allah adalah kasih. Sementara kebencian itu berasal dari kuasa kegelapan. Kasih memiliki daya mempersatukan, sementara kebencian itu bersifat memecah belah setiap persekutuan yang sudah diikat di dalam kasih. Maka tidaklah heran ketika kehidupan keluarga kita mengalami kekurangan kasih dan setiap pribadi terluka oleh kebencian, maka perlahan-lahan tetapi pasti keluarga kita mengalami perpecahan dan pada akhirnya bergerak ke arah perpisahan, sebab keluarga tidak lagi dialami sebagai firdaus tetapi sebagai neraka. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat begitu hebatnya daya rusak yang dipengaruhi oleh kebencian, di mana pribadi yang terluka susah sekali mengampuni dan memiliki kecenderungan untuk balas dendam, Yesus menawarkan kepada kita sikap mengampuni sebagai obat satu-satunya agar luka hati kita dapat disembuhkan kembali. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita memang tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama telah mengambil langkah mengampuni agar hati mereka tidak terluka dan agar hati mereka tetap memiliki kasih. Misalnya, yang pertama, Yusuf ia mengampuni saudara-saudaranya meskipun Yusuf pernah disakiti, dicelakai, serta dijual oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, Musa juga mengampuni Harun dan Miriam yang pernah memberontak. Dan yang ketiga, Daud ia mengampuni Saul walaupun Saul selalu berupaya mencari dan membunuh Daud. Selain itu, Daud juga mengampuni Simei yang pernah menghinanya. Sikap Yusuf, Musa, dan Daud yang dengan sepenuh hati mengampuni orang yang telah menyakiti hati mereka membuat mereka menyerupai Allah yang selalu mengampuni kesalahan bangsa Israel. Allah yang dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 6 mengungkapkan identitasnya sebagai Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya, memiliki tempat dalam hati Yusuf, dalam hati Musa, dan juga dalam hati Daud. Dan puncak pengungkapan wajah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang ketika Yesus yang tersalib berdoa kepada Bapanya agar Bapa mengampuni dosa-dosa kita. Dari sikap Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita, kita mengenal kasih, kemanusiaan, dan kealahan Yesus yang sempurna, yang tidak pernah rusak akibat ketidaksetiaan manusia. Persis disinilah letak perbedaan kasih Allah dengan kasih kita umat manusia. Sesempurna apapun kasih manusia kepada sesama, biasanya memiliki batas tertentu. Bagi Petrus, mengampuni sebanyak 7 kali merupakan pengampunan yang bersifat sempurna. Namun bagi Yesus, pengampunan yang bersifat sempurna, kalau pengampunan itu bersifat tidak terbatas, bukan hanya 7 kali,
tetapi 70 kali 7 kali. Sebab Yesus tahu ketika pengampunan itu bersifat terbatas, maka kita memberi kesempatan kepada kuasa kegelapan untuk menabur benih ilalang seperti kebencian, kemarahan, iri hati, serta balas dendam di dalam hati kita. Dan hanya seorang yang selalu bersedia mengampuni sesama saja yang layak memperoleh pengampunan dari Allah. Bahkan Katekismus Gereja Katolik nomor 2840 mengajarkan bahwa kerahiman ini tidak dapat meresap di hati kita sebelum kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Atau dengan kata lain, kita baru dapat berdoa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dalam doa Bapa kami, kalau kita sebagai anak-anak Sang Bapa mampu mengampuni saudara dan saudari yang pernah melukai hati kita. Tanpa mengampuni sesama, kita juga tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya dalam bacaan pertama, Putra Sirak secara tegas mengatakan begini, ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Dalam sikap mengampuni kesalahan sesama, kita menjadikan hidup dan mati kita sebagai persembahan bagi Allah yang menghendaki kita hidup di dalam kasih, seperti yang diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan kedua. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memiliki alasan yang kuat untuk tidak mengampuni sesama, ingatlah bahwa alasan itu bukan semuanya berasal dari kehendak kita, tetapi juga berasal dari si jahat. Mengampuni memang membutuhkan keberanian, tetapi bukan semata-mata usaha manusiawi. Kita mesti berdoa dalam Ekaristi pada hari ini, agar kasih Tuhan memampukan kita untuk mengampuni sesama. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita.